Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online pelantikan presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto yang insya Allah akan digelar di gedung MPR DPR pada tanggal 20 Oktober 2024. Selain itu teman-teman, sejumlah isu yang memang sangat santer diperbicarakan adalah terkait bergabung atau tidaknya PDIP di dalam koalisi akhirnya mulai terang benderang. Ya teman-teman, satu hari lagi Bapak Prabowo akan dilantik, maka sudah dipastikan bahwa pertemuan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokratik Indonesia Perjuangan, tidak akan pernah terjadi. Karena ya Pak Prabowo kurang dari 24 jam akan dilantik sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Dan sudah seharusnya Bapak Prabowo untuk fokus mempersiapkan pelantikan dirinya dan juga mempersiapkan rencana kerjanya untuk membangun Indonesia. Jadi saya rasa sudah bukan lagi waktunya Pak Prabowo untuk menimbang apakah PDIP ini layak diajak untuk bergabung ke koalisi ataupun tidak. Dan sementara itu teman-teman, memang banyak sekali kader-kader PDIP yang terang-terangan menolak untuk partainya bergabung dengan koalisi karena ya salah satunya PDIP akan kehilangan legitimasi untuk bisa vokal dalam menilai berbagai kebijakan-kebijakan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk 5 tahun ke depan. Dan informasi ini telah kita rangkum teman-teman dari mulai komentar dari salah satu petinggi Gerindra yaitu Pak Muzani. Selanjutnya kita juga telah dapat ini informasi dari Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo yang menegaskan PDIP tidak akan bergabung dengan partai koalisi, dengan kubu koalisi. Selanjutnya yang terakhir ada juga informasi yang kita dapat dari Puan Maharani, salah satu pentolan PDIP juga yang juga Ketua DPR RI, yang mengatakan bahwa PDIP sebenarnya tidak melarang kader-kadernya untuk dilantik oleh Pak Prabowo. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita bakal simak dulu ini pernyataan dari Ketua DPP PDIP Perjuangan Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa kader partainya tidak ada yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kartanegara. Tapi kalau Anda melihat indikasinya, rasanya kemarin mulai dikumpulkan kandidat-kandidat menteri. Anda tidak melihat, rasanya tidak ada di PDIP Perjuangan. Artinya tidak bergabung Pak Ganjar? Anda bisa mengartikan sendiri, ketika gabung pasti ada representasi. Ya teman-teman, barusan adalah kontak telepon dengan Pak Ganjar yang dilakukan oleh wartawan Kompas. Dalam artikelnya teman-teman, di sini sejumlah banyak tokoh dan menteri era Presiden Joko Widodo, Jokowi serta kader-kader partai koalisi pendukung Prabowo Gibran diundang ke kediaman Prabowo dan masuk dalam daftar calon menteri, calon wakil menteri dan kepala badan kabinet. Namun dari sejumlah nama tak tampak kader PDIP yang hadir di Kertanegara Hambalang. Ganjar pun memberi sinyal kuat bahwa PDIP tidak akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan selanjutnya teman-teman, kita juga telah menyiapkan ini komentar dari Pak Muzani sebagai perwakilan dari Partai Gerindra terkait batalnya PDIP masuk ke koalisi dan tidak adanya satupun kader PDIP yang dipanggil oleh Pak Prabowo ke Kartanegara. Ya, itu semua akan tergantung pada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan ya kepada Pak Prabowo Subianto. Ya kita lihat perkembangannya. Oke. Terima kasih Bang Muzani ya. Singkat, padat teman-teman, pernyataan dari Pak Muzani menyebut bahwa gabung atau tidaknya PDIP itu tergantung dari Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun hingga tanggal 19 hari ini teman-teman ya, H-1 pelantikan tidak melakukan kontak apapun dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sudah dipastikan isu koalisi antara PDIP dan juga partai koalisi ini batal total, gagal total. Untuk melengkapi video kita hari ini, kita juga akan menyimak pernyataan dari Ketua DPR RI sekaligus anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri yaitu Bu Puan Maharani yang menanggapi soal kader PDIP yang masih berpeluang untuk masuk ke kabinet Prabowo Subianto. Oke teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Di dalam gimana itu rasanya apa Puan ada? Ya alhamdulillah ini
Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah baru saja selesai melaksanakan rapim dan rakonsul pertama setelah pelantikan. Ini sesuai dengan mekanismenya. Hari ini kami baru selesai tadi menyepakati bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR bahwa ada penambahan 2 komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana dari pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian yang seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif. Mbak, untuk pimpinan AKD-nya sendiri apakah juga tadi sudah ditentukan oleh fraksi-fraksi? Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat kami bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem keputusan tentang komposisi dan kesepakatan siapa sesuai dengan proporsionalitasnya, jumlah anggota yang ada, siapa yang kemudian memimpin komisi-komisi dari 13 komisi yang ada dan AKD yang ada. Komposisi untuk komisi itu masing-masing fraksi jumlahnya berapa Mbak Puan, dan masing-masing komisi berapa kementerian mengampunya? Terkait dengan kementerian kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang dan bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Kalau soal komisi kan nambah 2 badan, ada penambahan akan ada 1 penambahan badan yang nantinya bertugas untuk bisa menampung aspirasi masyarakat. Berarti badan aspirasi ya namanya? Badan aspirasi masyarakat. Soal penetapannya kapan, hari ini atau besok? Sudah ditetapkan, namun terkait dengan mitra kita masih menunggu pengumuman dari presiden yang akan datang mengumumkan kementeriannya. Ya. Soal isu lain boleh nggak? Ini kan dikabarkan PDIP masuk ke kabinet nih, ada 3 nama, Pak Oli, kemudian Pak Asmat dan Pak Budi. Apakah info tersebut benar dan sudah mendapat respon dari Ibu Mega? Kita tunggu itu, insya Allah. Kalau bertemu dengan Pak Prabowo, apakah di hari ulang tahun Pak Prabowo Mbak Puan? Insya Allah. Nanti setelah kita mengumumkan siapa mitranya, kemudian pimpinannya akan kita umumkan. Dan besok ada paripurna, pasti cepat atau lambat setiap pimpinan fraksi akan mengumumkan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan dari setiap komisinya. Jadi itu hak dari setiap fraksi untuk mengumumkan, bukan pimpinan DPR yang akan mengumumkan. Ya, cukup. Terima kasih. Silakan Pak Dasko dan Pak Sandi. Silakan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Ketua DPR RI sekaligus salah satu petinggi Partai Demokratik Perjuangan PDIP, Ibu Puan Maharani, yang mengatakan berbagai pertanyaan wartawan terkait kejelasan koalisi antara PDIP dan juga Partai Gerindra. Di sini Ibu Megawati memang tidak melarang kadernya jika dipanggil atau dibutuhkan oleh Prabowo untuk menjadi menteri. Selanjutnya Bu Puan juga menjawab terkait pertemuan antara Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo yang ya tidak jelas, hanya mengatakan insya Allah akan, ya insya Allah, cuma insya Allah aja, pertanyaan nggak ada tanggal, nggak ada tempat. Dan ini udah pasti teman-teman, H-1 itu udah bukan lagi waktunya Pak Prabowo untuk melakukan pertemuan politik. Sudah harus fokus untuk membangun bangsa Indonesia, sudah harus fokus untuk memimpin negara Indonesia. Jadi ya teman-teman, ini kayaknya akhirnya isu gabungnya atau tidaknya sudah terjawab. Ini PDIP insya Allah tetap di oposisi ya, dan kita pun berdoa partai-partai yang bergabung dengan koalisi mudah-mudahan bisa berkontribusi maksimal untuk memajukan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Jangan sampai nanti ada kader yang korupsi, dan kalaupun ada yang kader korupsi mudah-mudahan Pak Prabowo langsung mengeksekusinya, dimiskinkan semiskin-miskinnya, kalau perlu sampai 7 turunan. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.